Oke, di hari kedua, minggu kedua, bulan kedua, kami mempelajari tentang lanjutan yang kemarin ya, yaitu masih ke React.js, dan sini mempelajari tentang functional component. Sebelumnya kita juga setelah mempelajari tentang function, di mana function ini suatu template yang akan kita gunakan terus-menerus gitu ya, yang kita sudah pelajari di week 3 ataupun ya di week 3 ya, tepatnya di day 5, yaitu menggantikan day 5 yang ada di week 4. Nah, di situ kita mempelajari tentang function, tetapi masih basic. Karena function sendiri itu ada beberapa jenis ya, kayak ada functional function declaration, ada function expression, ada juga raw function. Nah, untuk yang terbaru sebenarnya kita harus menggunakan raw function, tapi di sini masih pelajari atau masih dikasih materinya masih menggunakan tentang function declaration gitu. Nah, sebelumnya di hari sebelumnya kami kan telah mempelajari tentang struktur file-file yang ada pada React.js jika kita meng-create-nya melalui perintah ini ya. Nah, ini create new app, dimana kita menggunakan npx create ini, maka akan terbentuk suatu template satu project ini. Kita juga sebenarnya kita bisa membuat project React app ini dengan berbagai cara. Ada juga yang caranya kita ini ya. Jadi file HTML atau website yang kita telah buat menggunakan HTML itu kita sisipkan library si React.js ini gitu, dengan cara berikut. Nah, ini ada di website React.js-nya, kemudian pilih menu add React to website, yaitu ada di docs, kemudian ini ya. Nah, ini caranya kayak gini. Nah, tetapi yang kita lakukan kemarin itu membuat template secara otomatis langsung aja gitu ya, menggunakan ini create new app, menggunakan ini gitu. Oke, jadi itu yang ingin ku bahas. Selanjutnya terbentuk template seperti ini, dimana templatenya itu terdiri dari 3 folder dan beberapa file ya, dimana untuk menjalankannya sendiri itu kita menggunakan npm. Sebenarnya ada satu lagi yaitu yarn, YARN, dan itu memang berbeda dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau mau tahu tentang hal itu, kita bisa cari nih npm yarn. Nah, perbedaannya, nah kita bisa cari tahu nih perbedaan yarn sama npm di sini ya. Jadi sama aja sebenarnya, yarn dan npm ini adalah suatu package manager dari si JavaScript. Iya, betul, dari JavaScript. Nah, ini ya, sebenarnya yang sama-sama JavaScript package manager nih ya, betul ya. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa menginstalnya mau npm mau yarn itu sebenarnya sama aja, dan biasanya nah ini untuk menginstalasi software Node.js, Express.js, termasuknya adalah React.js gitu. Jadi React.js ini sebenarnya template-nya ini ada di website React.js-nya, dan kita ingin ambil gitu. Nah, menggunakan npm ini cara mengambilnya. Jadi yarn atau npm ini adalah package manager yang digunakan untuk nih. Nah, ini buat belum suatu instalasi update configuration remove software, jadi melakukan instalasi package manager. Nah, gitu ya. Jadi package manager suatu paket instalasi, update, config, atau remove. Jadi jika melakukan instalasi menggunakan package manager, kamu tidak perlu melakukan konfigurasi secara terpisah, tapi hanya melakukan perintah aja. Nah, perintahnya tadi ini ya gitu.
Nah, di sini npm sendiri atau yarn itu termasuk package manager, sehingga bisa berbagi apapun ke semua orang yang ada di dunia. Jadi salah satunya ya ini, si React.js mengirimkan atau membagikan template-nya ke kitanya harus manggil dengan perintah tadi, install. Nah, installnya itu kita bisa menggunakan npm atau si yarn gitu. Kesimpulannya gitu ya. Dimana untuk penjelasan lebih detailnya bisa dipelajari sendiri tentang npm dan yarn. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan file-file template ini. Template ini ada node modules ya, yang kemarin udah dibahas. Modul-modulesnya apa saja, yang maksudnya apa aja isinya gitu kan. Dimana node modul ini tidak semuanya kita pakai, tetapi yang kita pakai akan ada beberapa saja, dan ini memang akan besar gitu. Kalau kita upload semua atau kita publish semua ya bakal berat websitenya, sehingga harus di-ignore atau kita seleksi mana aja yang dipakai. Kemudian ini memang bawaan dari si npm-nya, dimana kalau kita memerintahkan npm tadi itu sama aja kita memerintahkan ya apa aja yang kita ambil gitu dari si React.js. Nah, termasuknya menginstal si dependency ini gitu ya. Kemudian di sini juga terdapat file public. Jadi file public ini kayak template utamanya, dimana template utamanya itu ya HTML itu. Kita mau membuat website, filenya kan HTML. Nah, tapi HTML itu kita tidak otak-atik. Kita otak-atiknya itu melalui DOM atau dokumen objek gitu ya, dokumen apa ya, singkatan dari DOM. DOM itu adalah objek model, betul ya, dokumen objek model, dimana kita bisa memodelkan tag HTML dari file HTML kita melalui JavaScript gitu. Jadi yang ada di HTML ini yang kita bisa ubah adalah hanya title, kemudian menambahkan external source seperti font, kemudian kita mau menambahkan seperti UI framework seperti Bootstrap atau Tailwind. Nah, pasti kita tambahkannya kan di HTML yang nambahkannya di sini gitu. Tetapi nanti isi dari bodinya ini ya, itu kita akan otak-atiknya ada di sini di folder source gitu. Itu adalah di index.js. Nah, di index.js ini bisa lihat nih, dimana ada nama ini ya, namanya root, dimana root ini berisikan adalah hasil DOM atau create root dari si dokumen getMain element ID root. Nah, ID kan dari sini. Nah, ini ya, ID root ini kan dari sini, isinya adalah ini semua gitu yang ada di body gitu. Kemudian di sini juga terdapat ya apa yang dirender gitu kan, dimana yang dirender itu adalah suatu komponen namanya app. App ini dapat dari sisi ini. Nah, dan app ini itu dapat dari file yang berada di sini, titik app. Nah, app itu berarti kan masih satu folder ya, titik ini. Kalau udah beda folder, kita pakai titik 2, kemudian pilih foldernya, kemudian ambil file yang kita seleksi gitu ya. Nah, kalau misalkan satu folder kan gini aja, titik kemudian app. Kalau kita spasi kan, nah adanya apa aja nih gitu kan. Kita pilihnya app ini, yaitu file mana? File ini gitu. Ini dia gitu. Jadi file-file ini itu kita masukkan ke dalam root gitu intinya.
yaitu root adalah ada di sini. Nah, jadi urutannya gitu ya. Urutannya adalah kita buat di sini di app.js, kemudian kita masukkan app.js kita buat di sini, di mana app.js ini kita panggil di sini agar memasukkan app.js tadi ke dalam root. Root itu ada di mana? Ada di index gitu. Jadi urutannya gitu. Kemudian pada apps ini juga terdapat CSS-nya. Jadi kan kita mau ubah-ubah nih dalaman yang ada di website melalui apps ini. Tetapi kita juga mau styling. Nah, stylingnya kita bisa menggunakan CSS ini. Dimana app.css ini kita import ke app.js gitu. Sehingga kita bisa gunakan app.css ini styling untuk si app.js. Kemudian di sini juga terdapat index.css. Nah, bedanya apa? Jadi bedanya adalah kalau index.css ini untuk styling index ini. Kita bisa lihat nih, tuh import index.css. Jadi ini adalah template awal gitu ya untuk menghubungkan app.js ke index.js. Nah, tetapi di index.js ini terdapat CSS. Jadi index.js ini itu digunakan untuk default dari stylingnya gitu. Seperti halnya kayak margin kita nolin gitu ya. Terus font family-nya gunakan apa? Itu kayak defaultnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah gini. Website kita buat tuh menggunakan HTML. Tapi kita tidak bisa merubah isinya dalam sini karena kalau kita ubah dari HTML-nya aja itu bentuknya statik atau ya tulisannya tetap gitu doang gitu kan ya. Kalau misalkan datanya adalah A, ya kita tidak bisa rubah A itu kecuali kita rubah di codingannya A itu jadi B gitu. Nah, sedangkan kalau kita gunakan JavaScript melalui DOM tadi, maka kita bisa ubah tuh A jadi B itu tanpa merubah programnya. Tapi si kliennya sendiri itu merubah itu. Entah itu karena data dari database atau karena si klien itu membuka menu tertentu gitu ya. Nah, sehingga indeks HTML ini harus terhubung ke app.js nih, harus terhubung. Tapi untuk menghubungkannya itu melalui index.js gitu. Jadi ini kayak jembatannya gitu. Ya, melalui ini. Seperti itu. Kemudian di app.js kita mau styling nih agar di indeks HTML-nya juga kita bisa styling. Nah, menggunakan app.css ini, di mana app.css ini kita import di file app.js gitu. Kemudian sebagai jembatan index.js juga terdapat index.css untuk men-styling defaultnya seperti apa. Ini dia. Itu ya. Kemudian untuk app.test ini untuk apa? Nah, ini adalah untuk kita testing ya. Jika sudah kita jadikan website tersebut, kemudian kita mau testing. Nah, ini menggunakan ini. Dan itu yang nanti dibahas di hari-hari berikutnya ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, di sini intinya kalau ingin kita memanggil sesuatu itu menggunakan importnya. Jadi kayak mau memanggil app ini, namanya kita ganti, jangan app lagi juga bisa. Misalkan ini hello. Hello ini kita panggilnya di sini. Tuh. Itu bisa. Jadi seperti itu. App. Oke. Import app.js. Oke, jadi gitu ya. Terus selanjutnya tentang functional component, di mana functional component itu ya tadi di indeks HTML ini kan ingin kita hubungkan ke app.js, di mana di app.js ini kita ingin memanipulasi
isinya yang ada di HTML, memanipulasi isi HTML-nya gitu ya. Nah, kita menggunakan function. Ini dia tuh, function app. Kemudian kita ingin isi apa gitu. Nah, di sini isinya adalah kalau kita npm start, kita starting si project kita ini, maka akan muncul tampilan si logo ini berjalan gitu ya, berputar. Itu memang template dari awalnya atau example programnya gitu ya. Nah, ini isinya dari mana ya? Dari sini, dimana ada tulisan edit, kemudian ini, nah dari sini gitu. Kemudian ada ini class name, app link, href-nya ini tuh, target blank, renover, redirect, dimana kelasnya juga kita buat app link. Terus panggilannya dari mana app link ini, stylingnya di sini tuh, colornya ini. Kalau kita ingin ubah jadi warna merah, ya nanti akan berubah jadi warna merah juga kalau kita refresh tuh, seperti itu. Kemudian isinya apalagi seperti ini ya, ada logo, terdapat class name, app logo. Kita juga bisa styling tuh kelas tersebut menggunakan ini tuh. Jadi ini seperti halnya HTML dan CSS biasa, tetapi HTML-nya itu kita bisa dinamiskan melalui ya ini namanya JSX ya namanya. Itu kayak file HTML yang ada di JavaScript. Ini dia, yang berada di return suatu function. Function tersebut kita panggil melalui ini agar bisa dirender ke indeks HTML ini gitu. Jadi seperti itu yang telah kita pelajari di hari kedua tentang functional component. Selanjutnya nanti akan dipelajari tentang mentransformasi atau mengubah dari HTML ke JSX ya. HTML sendiri adalah ya ini, JSX itu kayak gini nih, JSX. Oke, jadi itu yang aku ingin sampaikan di hari kedua, minggu kedua, bulan kedua.